sa'altahu, dan seandainya bertanya kamu kepada faqih, kepada orang yang ahli fikih, anil li'ani, tentang li'an, wadzihari, dan tentang zihar, wassabq, dan tentang balapan, warramyi, dan tentang panahan, lasaroda, pasti akan menyebutkan siapa faqih alaika, atas kamu, mujalladatin, pada beberapa jilid, minat tafri'ati, dari beberapa cabang, ad-daqiqati, yang lembut. Ya, jadi kalau orang ahli fikih ditanya tentang ikhlas, tidak bisa. Ditanya tentang masalah apa namanya, hal-hal yang bersifat kaitannya dengan hati, bagaimana cara menjaga hati, bagaimana tentang tawakal, tidak bisa. Karena ilmu fikih itu domainnya adalah zahir, ilmu-ilmu zahir. Tetapi kalau ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, itu bisa mengeluarkan referensi sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Makanya kalau dalam forum-forum bahsul masail, itu dari berbagai referensi bisa dimunculkan, orang berdebat tentang referensi, kekuatan referensi. Tapi kalau masalah-masalah yang bersifat hati, yang bersifat kaitannya dengan ikhlas, tawakal, menghilangkan riya, takabur, nah ini bukan domainnya. Makanya orang yang belajar fikih itu memang juga harus belajar tasawuf, ya, belajar tasawuf, supaya ada keseimbangan antara membenahi zahir sama membenahi hati. Tetapi juga demikian halnya, orang yang belajar tasawuf juga harus belajar ilmu zahir. Karena untuk bisa masuk ke wilayah zahir itu memang mestinya harus belajar, masuk pada wilayah batin itu belajar zahir juga, ya, tentang hal-hal yang bersifat fikih. Allati tanqadi, yang habis apa ad-duhuru, beberapa masa. Wala yuhtaju, dan tidak dibutuhkan apa syai'un, sesuatu, minha, dari tafri'at itu. Jadi tidak butuh sebenarnya sampai detail. Wa in ihtija, dan jika dibutuhkan, siapa faqih, lam takhlu, maka tidak sepi, apa al-baladu, negara, aman dari orang, yakumu, yang menangani, siapa man, biha, dengan tafri'at. Wa yakfi, dan mencukupi kepada man apa mu'natu ta'abi, yaitu harganya kesulitan, fiha, di dalam tafri'at tadi. Fala yazalu, maka selalu siapa faqih itu yat'abu, memayahkan siapa faqih, fiha, di dalam tafri'at, lailan wa naharon,
di dalam waktu malam dan waktu siang, karena memang mencari detailnya. Jadi pembahasan satu masalah itu dilihat dari berbagai hal, ya memang disiplinnya itu. Makanya kalau kita ngikuti Basul Masail itu, masya Allah, kekuatan referensinya dari pesantren-pesantren itu luar biasa. Dan ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi salah satu kekuatan tradisi pesantren atau tradisi yang ada di Nahdlatul Ulama itu adalah tradisi Basul Masail, pembahasan masalah. Nah, itu biasanya dengan, kalau sekarang udah maju dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jadi umpamanya tentang operasi ganti kelamin umpamanya, maka nanti akan melibatkan psikolog, melibatkan ilmu kedokteran, akan melibatkan ilmu hukum, akan melibatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih. Jadi udah melibatkan banyak hal. Kekuatannya pada situ. Lah, kalau ya tadi, tetapi karena itu adalah wilayahnya wilayah zahir, ya, wilayahnya adalah wilayah zahir. Kalau wilayah batin itu adalah ilmu rasa, ilmu zauk, ilmu yang berkaitan dengan hati. Lah, Imam Ghazali itu mencoba nantinya akan memadukan. Jadi mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti tadi yang dibahas di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnahnya Mbah Hasim tadi itu, mengapa kok memakai tasawufnya Imam Ghazali? Karena tasawufnya Imam Ghazali itu memadukan antara ilmu zahir dengan ilmu batin, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Makanya nanti juga membahas tentang masalah puasa, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat dan seterusnya. Tetapi tidak hanya dalam satu perspektif, tidak hanya dari sisi fikihnya, tapi juga dari sisi batinnya. Nah itu. Nah, wahwi hifzihi, dan di dalam menghafalkan ilmu fikih, wa darsihi, dan mempelajari ilmu fikih. Wa yaghfalu, dan melupakan siapa fakih, amma dari perkara wa yang adapun fakih itu muhimun. Itu muhimmun nafsihi, adalah perkara yang untuk mementingkan dirinya fakih. Fid ini di dalam masalah agama. Wa idza ruji'a, dan ketika ditanya siapa fakih fi tentang ilmu ini, yang ma huwa muhimmun nafsihi itu, qala, maka menjawab siapa fakih, istaghaltu, sibuk siapa aku, bihi, dengan ilmu, li'annau, karena semua ilmu itu ilmu dini, ilmu agama, wa fardul kifayati, dan fardu kifayah. Artinya dia sibuk dengan ilmu fikih yang tadi kualitasnya adalah fardu kifayah. Wa yulabbasu, dan disamarkan siapa fakih ala nafsi, atas dirinya fakih, wa ala ghairi, dan atas selainnya fakih, fi ta'allumihi, di dalam belajarnya fakih. Fal fatinu, maka adapun orang yang pinter itu ya'lamu, mengetahui siapa fatin, annau, bahwasanya itu laukana,
Jika ada apa gharaduhu tujuannya, fatin itu ada ahakil amri, memenuhi haknya perkara fi fardil kifayati, di dalam fardu kifayah, laqaddama pasti akan mendahulukan siapa fatin alaihi, mengalahkan fardu kifayah, mendahulukan fardul aini pada fardu ain. Jadi mestinya kalau orang yang cerdas, orang yang pintar itu pasti akan mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu pokoknya sudah ada orang yang nangani, maka yang lain gugur. Tapi kalau fardu ain tidak. Karena fardu ain itu setiap orang harus belajar. Lah, dalam pandangan Imam Ghazali, ilmu tasawuf itu adalah fardu ain sifatnya mempelajarinya. Sementara ilmu fikih yang mendalam itu fardu kifayah. Yang lain itu ya cukup zahir-zahirnya yang tidak terlalu detail lah, pokoknya ngerti bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, mandi yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, itu udah cukup. Yang detail itu ya biar 1-2 orang saja, tidak usah banyak-banyak ngerepoti. Tapi kalau ilmu kaitannya dengan merasakan rasa keberagamaan, rasa menikmati dalam ibadah, dzauqul ibadah, rasa nyaman ketika ibadah, ini adanya harus dirasakan oleh setiap orang. Makanya setiap orang harus belajar. Makanya dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya sholat itulah kabiratun, yaitu berat, illa 'alal khashin, kecuali atas orang yang khusyuk. Jadi ini artinya apa? Artinya kita untuk mengukur diri kita. Kalau kita rasanya kok melaksanakan sholat itu masih berat, itu ya berarti belum khusyuk kita ini. Ya, belum khusyuk. Tapi orang kok sampai merasakan bahwa enak melaksanakan sholat itu, kok nyaman, menikmati dan sebagainya, itu baru khusyuk. Makanya kalau di dalam kitab yang lain, di dalam Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya, orang-orang yang merasakan dzauqul ibadah, orang yang merasakan nikmatnya ibadah itu kalau malam itu munajat kepada Allah itu sampai tidak terasa, kayaknya merasa menyesal, kok tiba-tiba udah subuh. Nah gitu. Padahal itu sudah munajat sudah lama, tapi rasanya kok cepat sekali waktu ini. Kayak kita mungkin ya, kalau digambarkan melihat tontonan atau apalah, atau merasakan sesuatu tontonan yang indah sekali, kita menikmati, itu rasanya kok cepat sekali berhenti lagi. Tapi kalau kita tidak menikmatkan, rasanya kayak lama nggak selesai. Nah gitu. Sama dengan kita ini. Jadi kalau kita melakukan ibadah, melakukan sholat, kok rasanya masih berat. Mungkin kalau sholat 5 waktu sudah karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi untuk melakukan sholat sunnah dan sebagainya rasanya masih berat. Ya berarti memang ya kita ini belum khusyuk. Ya, belum khusyuk.
Ya pelan-pelan, memang tidak bisa orang langsung khusyuk. Jangan kemudian kalau gitu berhenti aja saya. Nggak khusyuk-khusyuk. Mulai dulu nggak khusyuk-khusyuk, berhenti aja. Ya tidak begitu ya. Memang semua by proses ya. Tidak instan ya, tidak instan. Bal qaddama, bahkan mendahulukan siapa orang fatin tadi alaihi atas mengalahkan fardu kifayah ala kafiran dengan banyak min furudil kifayati, dari beberapa fardu kifayah yang lain. Jadi pokoknya yang fardu ain didahulukan. Fardu ain didahulukan, baru kemudian fardu kifayah. Lah, belajar fikih itu kayak belajar kedokteran sebetulnya. Kedokteran itu menurut Imam Ghazali juga hukumnya fardu kifayah. Imam Ghazali mengkritik, kok kenapa orang kok banyak belajar fikihnya, tidak ada yang belajar, tidak banyak yang belajar kedokteran. Yang sama-sama fardu kifayah. Fakam min baladin, maka banyak sekali min baldatin dari negara laisa yang tidak ada itu via di dalam baldah siapa tabibun. Banyak daerah yang tidak ada dokternya. Illa min ahli zimmati, kecuali bahkan kalau ada dokter tapi bukan orang Islam. Adanya ada orang kafir zimmi. Padahal walaya juzu, dan tidak boleh apa qabulu syahadatihim, menerima kesaksiannya ahli zimmah. Fima, di dalam perkara ya ta'alaku yang berkaitan apa mabil atibbai, dengan masalah-masalah dengan beberapa dokter min ahkamil fikih, dari beberapa hukumnya fikih. Katanya ini, loh mengapa kok tidak banyak umat Islam yang kemudian belajar kedokteran, padahal ilmu kedokteran ini juga ilmu yang fardu kifayah, sehingga yang banyak jadi dokter itu orang-orang non muslim. Padahal kalau dokter non muslim itu tidak boleh menjadi saksi dalam hal-hal umpamanya yang berkaitan dengan masalah fikih. Nah, contohnya ini, contohnya ada orang katakan sakit yang menurut dokter, menurut dokter ini dia tidak boleh terkena air. Ini mestinya kayak begini ini tidak bisa diterima kecuali dokter yang muslim. Kalau dalam perspektif fikih itu mestinya harus dokter yang muslim. Atau dalam kasus yang lain, dalam kasus ya banyaklah masalah-masalah yang kemudian dijadikan sebagai referensinya itu harus dokter. Orang umpamanya boleh tidak puasa, ya, kalau menurut dokter membahayakan apabila melakukan puasa. Nah, kayak begini ini mestinya harus dari dokter yang muslim, bukan sekedar dokter. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia agak berbeda, karena di Indonesia itu ada sumpah ya, dokter itu kan disumpah ya, ada disumpah. Jadi mungkin agak berbeda. Tidak, kalau zaman itu, di zaman Imam Ghazali ya dokter mungkin tidak ada. Kalau dokter non muslim ya ada yang nyumpah. Kalau sekarang kan dokter, profesi dokter itu harus
disumpah sehingga orang tidak boleh untuk membuat pernyataan yang manipulasi, manipulasi dan seterusnya. Makanya ini harus ada kajian lagi kayak begini nih, kan? Apakah betul-betul karena teks itu berbicara sesuai dengan zamannya. Di zaman itu ya kira-kira belum ada sumpah dokter kayak sekarang ini. Ya. Kalau ada mungkin ya akan berbeda juga. Summala naro. Kemudian tidak melihat siapa kami ahadan pada seseorang. Yastaghil, yang sibuk siapa ahad bihi dengan ilmu tib. Wayataha taruna. Wayataha apa itu? Apa ro ya? Wayataha taruna, dan terpesona siapa fuqaha ala ilmi fikih, pada ilmu fikih, padahal tahu bahwa banyak daerah-daerah itu yang tidak ada dokter muslimnya, padahal mestinya banyak peristiwa-peristiwa yang harus direkomendasi oleh dokter yang muslim. Umpamanya kaitannya dengan orang-orang haid, orang-orang nifas, orang-orang melahirkan dan sebagainya. Tapi kok malah sibuk yang ditekuni masalah fikih. Lasyama apalagi al-khilafiyati, ilmu-ilmu yang sifatnya perbedaan pendapat. Wal jadaliyati, dan ilmu-ilmu perdebatan. Waduh, kalau sudah ngomongi fikih, makanya ada model-model orang itu kalau yang fikih minded, itu kalau bahas, masya Allah. Tapi kalau sudah mulai memasuki pada wilayah tasawuf, itu mulai agak reda, karena orang tasawuf itu orang yang pendekatannya dengan hati. Jadi melihat orang yang umpamanya kurang pas fikihnya itu agak longgar, agak toleran, ya. Jadi kalau ada orang kok melihat sholatnya umpamanya kurang pas, yang penting kan hatinya, kira-kira gitu kalau orang-orang tasawuf itu. Tapi kalau orang fikih kan tidak begitu, harus begini lagi, ya pendekatannya berbeda. Wal baladu, dan ada negara itu mashunun, dipenuhi minal fuqaha'i, dari kalangan fuqaha. Jadi zaman itu banyak orang itu ya hanya belajar fikih, ya, yang belajar kedokteran jarang. Padahal itu sama-sama ilmu fardu kifayah. Boro-boro ke ilmu tasawuf berikutnya, ini masih belajar ilmu yang fardu kifayah. Biman, dengan orang yastaghilu, yang sibuk siapa man bil fatwa, dengan fatwa, wal jawabi, dan menjawab anil waqa'i, dari beberapa peristiwa. Falai tasari, maka mengetahui siapa aku. Kaifa yurakhisu, bagaimana memberikan dispensasi atau memurahkan siapa fuqahauddin, orang-orang yang ahli fikihnya agama, fil istighali, di dalam sibuk bi fardhi kifayatin, dengan fardu kifayah. Qad qama, yang sungguh telah melakukan bi, dengan fardu kifayah, siapa jama'atun, jamaah, orang banyak. Wa ihmalima, dan membiarkan perkara la qaima, yang tidak ada yang menangani itu, maujud bi, dengan ma.
Jadi katanya Imam Ghazali, saya jadi tahu sebetulnya mengapa kok orang lebih senang belajar fikih, mendalami fikih sampai detail dan sebagainya. Sementara ilmu-ilmu yang fardu kifayah yang lain kurang terurus, kurang dipelajari. Hal lihada, adakah lihada karena ini fil istighali fardi kifayatin al qad qama bihi jama'atun wa ihmali ma la qa'ima bihi sababun sebab illa an tiba, kecuali sesungguhnya ilmu kedokteran itu laisa, bukanlah abatib itu ya tayasaru jadi mudah, apal wusulu sampai bi dengan tib ila tawallil auqafi, pada menangani beberapa barang-barang wakaf, wal wasoya dan beberapa wasiat, wa khiyazati malil aitami dan mengumpulkan harta-harta anak yatim, wa taqalludil qada'i dan menangani keputusan hukum, wala hukumati dan pemerintahan, wa taqaddumi dan maju bihi dengan tib alal akroni atas beberapa teman, wa tasalluti dan sebentar bihinya kayaknya bukan tip, bihinya kepada ilmu fikih saja, ala akroni atas beberapa teman, wa tasalluti dan merentai bihi dengan fikih tadi alal a'dai atas beberapa musuh. Hehata jauh sekali ya, jauh sekali fil istighol tadi itu. Jadi kritiknya Imam Ghazali mengapa ketika itu loh ya, ketika itu ilmu kedokteran itu tidak seperti sekarang tentu saja. Ilmu yang mengapa kok orang kurang fokus kepada ilmu kedokteran ketika zaman itu, kritiknya Imam Ghazali adalah karena mengapa orang kok lebih fokus kepada ilmu fikih, karena ilmu fikih itu yang nangani masalah wakaf ya, kemudian artinya yang ada duitnya lah, yang ada duit, masalah wasiat, masalah harta anak yatim, masalah zakat dan sebagainya. Jadi itu Imam Ghazali kritiknya adalah ketika itu. Nah, kalau sekarang mungkin terbalik malahan. Kalau sekarang kedokteran itu yang lebih banyak. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah teks itu ya mesti harus berdialog dengan situasi dan kondisi. Jadi kondisinya ketika itu, nah kondisi ketika itu tentu saja berbeda dengan konteks kekinian ya, konteks sekarang. Jadi kalau sekarang orang berburu banyak, orang daftar ke kedokteran itu kan ya banyak sekali, yang diterima yang sedikit. Karena mengapa orang pada rame-rame ke kedokteran? Karena kedokteran itu sarana untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, gitu kan sekarang. Kalau sekarang kan terbalik gitu. Sekarang malah ustadz malah nganggur-nganggur, malah yang ada yang ahli alim ke. Jadi ini ya makanya kritik itu atau tulisan catatan itu atau teks ini mesti berdialog dengan situasi kondisi setelah waktu itu ya. Kalau ditarik dalam konteks sekarang ini ya
relevansinya dalam masalah ini tadi, masalah kritiknya terhadap mengapa kok orang jarang. Sekarang orang kedokteran udah banyak, ya, kedokteran udah banyak. Saya punya saudara itu kiai, punya pesantren, anaknya malah nggak ada yang jadi kiai, jadi dokter malah banyak. Anaknya itu 3 apa 4 yang jadi dokter, yang jadi kiai malah nggak ada. Anaknya kiai ini malah. Jadi malah terbalik. Hayhata jauh sekali. Apa istighol tadi ya? Qadim darosa. Sungguh telah tercampur, tergerus apa ilmu dini, ilmu agama bitalbisul ulama isu'i, dengan mencampur aduknya ulama su', ulama yang jelek. Allah Ta'ala, maka ada Allah Ta'ala itu al-musta'an, zat yang dimintai tolong. Wa ilaihi, dan kepada Allah al-malad, yaitu tempat mengungsi. Fi ayyu'idana, sekiranya menjaga siapa Allah kepada kita min hadzal ghururi, dari tipuan ini. Alladzi yuskhitu, yang menjadikan murka apa gurur ar-Rahmana pada zat yang kasih sayang, wa yudhiku, dan yang menertawakan apa gurur asyaitona pada syaitan. Jadi ini kritiknya Imam Ghazali terhadap orang-orang yang terlalu sibuk dengan ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Jadi ini baru dibandingkan yang sama-sama fardu kifayah dengan kedokteran tadi. Lah, yang perlu apalagi kalau dibandingkan dengan ilmu tasawuf tadi. Ilmu tasawuf yang notabene adalah hukumnya itu fardu ain. Makanya memang harus digerakkan ilmu tasawuf ini, ilmu yang berkaitan dengan membenahi hati. Makanya kayak kalau dalam konteks kita ini ya kayak gerakan jatman, gerakan yang zikiran dan sebagainya, itu memang harus supaya keberagaman kita tidak kering, ya. Keberagamaan tidak kering. Karena kalau tidak dibarengi dengan itu, tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf itu, ya maka keberlangsungan keberagamaan itu cenderung hanya formalitas saja. Jadi sekedar memenuhi kewajiban, kayak sholat itu ya sekedar memenuhi kewajiban akhirnya. Jadi tidak ada nilai-nilai substantif, nilai-nilai yang sifatnya esensial, yang merupakan makna yang terdalam daripada ibadah sholat itu. Terus pokoknya gugur kewajiban. Nah, jadinya gitu. Jadi yang banyak. Waqad kana, dan sungguh ada siapa ahlul warai, orang yang ahli wirai, min ulama zahiri, dari ulama zahir, itu mukirrina, mengakui siapa ahlul wara, bifadli ulama batin, dengan keutamaan ulama batin. Jadi ulama-ulama zahir, ulama-ulama fikih itu banyak yang mengakui bahwa tentang keutamaan ulama-ulama batin.
Ya memang kadang-kadang agak ada nggak klopnya, ya ada nggak klopnya. Ya yang satu adalah ilmu, pokoknya ada dasarnya, ada Quran hadisnya, dasarnya ini, zahirnya ini. Tapi yang satu kan pendekatannya beda. Pendekatannya adalah pendekatan rasa, ya pendekatan rasa. Makanya kemudian berbeda dalam menyikapinya. Wa arbabil qulubi, dan orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Karena ada sapal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu yajlisu, duduk si Imam Syafi'i baina yadai Syaibana ar-ra'i, di hadapan Syaiban, seorang namanya Syaiban ar-ra'i, yang tukang apa namanya melihara itulah. Angon itu apa angon bahasanya? Gembala. Ar-ra'i yang tukang gembala. Kama yaqudu, sebagaimana duduk siapa as-sabiyu, anak kecil, fil maktabi, di dalam sekolah. Wa yas'alu, dan bertanya siapa Imam Syafi'i kepada apa namanya Syaiban tadi itu. Kaifa, bagaimana, yaf'alu, melakukan siapa Syaiban fi kadza wa kadza. Jadi Imam Syafi'i tanya macam-macam kan. Dijawab, fayuqal, dikatakan lahu kepada Imam Syafi'i, apa? Mithluka, orang seperti kamu itu yas'alu, bertanya, hadza, pada ini tadi, kaifa yaf'alu kadza wa kadza, siapa begini, mithluka, adapun seperti kamu itu yas'alu, bertanya siapa, ya mithluka hadza, pada ini kaifa yaf'alu fi kadza wa kadza. Mithluka, adapun orang seperti kamu itu yas'alu, bertanya, hadza, pada ini kaifa yaf'alu fi kadza wa kadza. Siapa al-badawiyu, orang desa, orang kampung. Fayaqul, maka berkata Imam Syafi'i, inna hadza, sesungguhnya ini, kaifa yaf'alu kadza wa kadza, itu wuffiqa, diberi pertolongan, apa zalima, pada perkara afalna, yang melalaikan siapa kami kepada ma. Jadi Imam Syafi'i bertanya kepada seorang yang orang ini adalah orang tasawuf, tapi memang kerjaannya hanya tukang gembala. Jadi dianggapnya pertanyaannya ini kayak pertanyaan orang kampung, orang desa. Padahal ini orang sekali Imam Syafi'i. Wakana, dan ada siapa Ahmad bin Hanbalin, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, wa Yahya ibnu Ma'inin, Yahya bin Ma'in, itu yakhtalifani, berselisih atau wirawiri, ila Ma'ruf al-Karhi, pada Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi ini muridnya Ibrahim bin Adham. Ma'ruf al-Karhi punya murid namanya Hatim al-Asom. Jadi Hatim al-Asom muridnya Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi muridnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham muridnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad muridnya Sufyan ats-Tsauri. Itu jadi wali semua. Jadi muridnya wali,
Ini kenapa nggak bisa terang? Kenapa ya? Apa? Walam yakun, dan tidak ada siapa Imam Syafi'i itu fi ilmi zahir, termasuk golongan ilmu zahir, biman zilatihima Imam Syafi'i Ma'ruf al-Karhi itu fi ilmi zahir, biman zilatihima, dengan membandingi keduanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wakana, dan ada siapa Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in itu yas'alanihi, bertanya siapa keduanya kepada Ma'ruf al-Karhi. Wa kaifa, dan bagaimana, waqad qala, sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama kila, ketika dikatakan lalu kepada Nabi, kaifa naf'alu, kaifa bagaimana, naf'alu berbuat siapa kami, idza ja'ana, ketika datang kepada kita apa, amrun perkara, lam najidhu, yang tidak menemukan siapa aku kepada amrun fi kitabin, di dalam Al-Quran, wala sunnatin, dan tidak ada dalam sunnah. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, salu, tanyalah kamu as-solihina, pada orang-orang solih, waj'alu, dan jadikanlah kepada amrin syura bainahum, yaitu dimusyawarahkan, bainahum, antara kamu semuanya. Walidzalika, dan karena demikian, faqala sallallahu alaihi wasallam tadi, karena hadis itu kila dikatakan ulama zahir, ada ulama zahir itu zinatul ardi wal mulki, yaitu perhiasan bumi dan kerajaan bumi. Wa ulamaul batini, dan ada ulama batin itu zinatus sama'i wal malakuti, yaitu hiasan langit dan keratonnya malaikat. Jadi ulama zahir itu adalah ulama-ulama fikih dan sebagainya, itu adalah hiasannya bumi dan kerajaan bumi. Tapi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama batin itu zinatus sama'i wal malakut, yaitu menjadi hiasannya langit dan kerajaan langit atau kerajaan malaikat. Waqala, berkata siapa Al-Junaid rahimahullah ta'ala, Junaid al-Baghdadi, qala, berkata li kepadaku siapa As-Sirri, Sirri As-Saqati, syaikhi, yaitu guruku, yauman, pada suatu hari, idza kunta, ketika berdiri siapa kamu, man indi, man siapa indi, yang ada di sisiku, faman, maka ada siapa orang itu, tujalisu, yang menemani duduk siapa kamu. Qultu, menjawab siapa aku. Jadi ketika kamu sudah selesai belajar kepadaku,
Kamu nanti akan belajar kepada siapa? Man tujalisu. Kamu akan belajar kepada siapa? Qultu, menjawab aku al-muhasibi, ya Syekh al-muhasibi. Qala, menjawab siapa Syekhi tadi? Naam. Khudh, ambillah min ilmihi, dari ilmunya al-muhasibi, wa adabihi, dan adabnya, ilmu adabnya al-muhasibi. Tapi wadak, dan tinggalkan anka darimu tashqiqahu, pada membelahnya al-muhasibi al-kalama, pada ilmu kalam. Waruddahu, dan tolaklah pada al-kalam alal mutakallimina, atas orang-orang yang alikan. Semalam mawalla, itu maka kemudian ketika berpaling siapa aku, sami'tu, mendengar siapa aku, kepada al-muhasibi, yaqulu, berkata siapa muhasibi, ja'alakallahu, semoga menjadikan siapa Allah kepadamu siapa Allah sahibah hadithin, orang yang ahli hadis, sufian yang sufi. Wala ja'alaka, dan tidak menjadikan siapa Allah kepadamu sufian sahibah hadithin, seorang sufi yang ahli hadis. Jadi gurunya Syekh Junaidy al-Baghdadi pesan, si Asri As-Saqati itu pesan, nanti kalau kamu nggak bareng saya itu kamu belajar sama siapa? Katanya, saya belajar, lah kok malah mati. Oh, mulai hang. Belajar sama siapa? Belajar kepada al-muhasibi. Katanya Sirah Sakati, kamu tidak apa-apa belajar kepada Syekh al-muhasibi, tapi pelajari ilmunya dan pelajari ilmu adabnya saja. Ilmu kalamnya jangan. Nah gitu. Tapi kemudian Syekh al-muhasibi juga ngerti. Makanya kemudian berkata, ja'alakallahu sahibah haditsin sufyan. Semoga kamu menjadi orang yang ahli hadis yang sufi, bukan orang sufi yang ahli hadis. Gitu. Kayak dibalik saja itu. Jadilah kamu orang yang ahli hadis yang sufi, bukan menjadi sufi yang ahli hadis. Ahli hadis yang sufi itu artinya orang itu punya ilmu dulu kemudian menjadi tasawuf. Ya. Bukan kemudian sufi dulu kemudian baru belajar ilmu. Nah gitu. Asyara, bukan isyarah siapa al-muhasibi, ila anna man khasalal haditha, pada sesungguhnya orang yang menghasilkan siapa man al-haditha, pada hadis, wal ilma, dan ilma, summa tasawwafa, kemudian bertasawuf siapa man, aflaha, maka bahagia siapa man. Jadi ini kaidah, namanya kayak kaidah. Katanya gini, orang yang belajar ilmu dulu, berarti belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu banyak, kemudian bertasawuf, maka ini adalah orang yang bahagia. Karena ilmunya sudah banyak, kemudian menikmatinya. Tasawuf itu kan dalam rangka menikmati. Tetapi baman, siapa orang itu tasawwafa, yang bertasawuf, siapa qoblal ilmi, sebelum ilmu, khotoro, maka mengkhawatirkan siapa man binafsi, dengan dirinya. Jadi kalau dibalik, orang tasawufnya dulu sementara ilmunya belum, ini malah membahayakan, karena bisa jadi nanti terjerumus kepada kafir zindik, ya, kepada zindik. Makanya ada man tafaqqaha bila tasawufin tafassak. Orang yang mendalami fikih tanpa mendalami tasawuf,
maka bisa fasik. Tapi waman tasawwafa bila tafaqquhin tazandak. Orang yang mendalami tasawuf tidak mendalami ilmu fikih bisa jadi kafir zindik. Ya gitu. Karena tasawuf itu ilmu, ya tadi ilmu rasa, ilmu. Sehingga orang kalau kemudian tidak pakai tasawuf, tidak pakai fikih, jadi ilmunya itu nanti kayak terjerumus pada ilmu kebatinan, ilmu batin. Jadi kalau ada orang fikih saja tidak pakai tasawuf itu kayak orang sholat tapi nggak khusyuk. Ya artinya sholatnya hanya sekedar formalitas. Orang puasa Ramadan tapi puasa itu pakai remi, pakai sekak, kemudian pokoknya yang enggak masih di pasar melihat orang celana pendek, kemudian semacam-macam. Ya sahnya sih sah, tapi yang tidak ada nilainya, tidak ada nilainya lagi. Nah sebaliknya orang tasawuf yang kemudian tapi belum mendalami fikih, belum mendalami ilmu-ilmu, maka nanti bisa jadinya itu adalah ilmu kebatinan. Akhirnya merasa berarti kalau begitu ilmu fikih nggak penting. Yang penting adalah rasa atau yang penting adalah eling. Nah gitu ya, nanti jadinya ilmu kebatinan. Ya. Akhirnya kalau mau sholat kan intinya sholat itu aqimis sholata lidzikri. Sholatlah kamu karena untuk mengingat aku, mengingat Allah. Berarti kalau orang sudah ingat Allah kan nggak perlu sholat jadinya, karena intinya sholat itu adalah mengingat. Nah gitu jadi artinya nanti akhirnya jadi ilmu kebatinan, akhirnya jadi kafir zindik. Makanya harus bareng, harus muwazanah, harus equilibrium, harus ada keseimbangan antara ilmu fikihnya sama ilmu tasawufnya. Lah jadi memang belajar tasawufnya yang mendalam itu ya nanti. Karena kalau anak kecil mamanya langsung dibelajari tasawuf yang mendalam, wah ya nanti salah. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Muhasibi tadi, orang yang sudah menghasilkan ilmu hadis dan ilmu yang lain-lain kemudian bertasawuf, maka orang ini bahagia. Tapi kalau ada orang bertasawuf dulu tidak didasari dengan ilmu, maka orang ini akan mengkhawatirkan ya. Kalau pas jalurnya benar mungkin bisa selamat, kalau nggak benar itu bisa terjerumus kepada hal yang tidak baik. Makanya dikatakan semoga Allah menjadikan kamu ahli hadis yang sufi, bukan orang sufi yang ahli hadis. Dibolak-balik aja kayak ini. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu, falima karena apa, lam turid tidak menyampaikan siapa kamu fi aqsamil ulumi di dalam pembagian-pembagian ilmu al-kalama pada ilmu kalam wal falsafata dan ilmu filsafat. Mengapa ilmu kalam dan ilmu filsafat tidak dimasukkan dalam kategori ilmu-ilmu yang tadi yang dibahas itu? Wa tubayyin, dan tidak menjelaskan annahuma, bahwasanya ilmu kalam dan falsafat itu mazmumani, tercela keduanya, au mahmudani, atau dua-duanya ini adalah ilmu yang terpuji. Jadi mengapa kok tidak dijelaskan? Fa'lam, maka ketahuilah, annama
hasilama, anna hasilama pada sesungguhnya hasilnya perkara, yastamilu yang memuat, alaihi atas apa ilmu kalam, nyatanya minal adillati dari beberapa dalil, allati yuntafa'u yang dimanfaatkan, yang diambil manfaat apabila dengan adillah. Fal Qur'anu, maka adapun Quran wal akhbaru dan beberapa hadis itu mustamilatun, memuat alaihi atas ma. Wa dan adapun perkara kharaja yang keluar apa ma anhuma dari Al-Quran dan hadis dan akhbar tadi, itu fawa adapun ma itu imam mujadalatun, ada kalanya adalah mujadalah mazmumatun yang tercela, perdebatan yang tercela. Wa ya adapun mujadalah mazmumah itu minal bid'ah, sebagian dari beberapa bid'ah. Kama seperti keterangan saya yang bakal datang apa bayanu penjelasannya ma. Wa imma musaghabatun atau musahibatun, ada kalanya juga akan mengeraskan suara, bita'alluqi dengan berkaitan bimunaqadatil firaqi, dengan perkara-perkara yang menetapi atau perkara-perkara yang kontradiksinya beberapa kelompok, laha bagi musaghibah tadi, wa tatwilin dan memanjangkan binaklil maqalati dengan menukil beberapa ucapan, allati aktsaruha yang mana aksar paling banyaknya maqalat itu tarohatun atau tirhatun, adalah perkara-perkara yang batil, wahadyanatun dan perkara-perkara yang yang tidak ada faedahnya lah, ya tidak ada faedahnya, sia-sia. Tazdariha, yang akan menghina ha kepada maqalat apa attiba'u watak watamajjaha, dan yang akan memuntahkan ha kepada maqalat apa lasma'u beberapa pendengaran. Wa ba'dua dan adapun sebagian adillah itu khaudun masuk fima di dalam perkara la ya ta'allaqu yang tidak berkaitan apa mabidini dengan agama. Walam yakun dan tidak ada apa syai'un suatu minha dari batu itu maklufan yang dibiasakan, diadatkan fil asril awwali di dalam generasi pertama. Wakana dan ada apa al-khawdu masuk pembicaraan fi di dalam batu bil kulliyati secara keseluruhan itu minal bid'ah, sebagian dari beberapa bid'ah. Walakin taghayyara, tetapi berubah lana sekarang apa hukumnya ba'du. Id hadatsat, karena baru terjadi apal bid'ah as-sarifatu yang memalingkan an muqtadul Qur'ani dari ketentuannya Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Wa nabagat dan muncul apa jama'atun jamaah lafaku yang kumpul siapa jamaah laha untuk bid'ah tadi syubuhan menjadi beberapa dalil yang serupa, warot tabu dan yang mengurutkan siapa jamaah via di dalam bid'ah kalaman mu'allafan menjadi ucapan mu'allafan yang disusun
Fasara maka jadi apa dzalikal mahdzuru, perkara yang dilarang atau yang diwaspadai, yang dikhawatirkan, menjadi itu bi hukmi darurati bi hukmi darurati, dengan hukum darurat itu ma'dzunan fihi, menjadi perkara yang diizini apa fi di dalam dzalikal mahdzur. Bal sara bahkan menjadi apa dzalikal mahdzur min furudil kifayati, menjadi bagian dari fardu-fardu kifayah. Wa adapun dzalikal mahdzur itu al-qadru, perkiraan alladzi yuqabilu, yang memandingi babi dengan alladzi siapal mubtadi'u, orang yang bikin bid'ah. Idza qasada, ketika bermaksud siapa mubtadi', ad-da'wata, pada ngajak ilal bid'ati, kepada bid'ah. Wa dzalika, dengan demikian alladzi ila haddin mahdudin, kepada batasan mahdudin yang dibatasi, itu sanadzkuru, bakal menuturkan siapa akuhu kepada dzalik fil babi, di dalam bab alladzi yali, yang akan mengiringi apa bab hadza pada ini ilmu fardhu kifayah insyaallah taala, insyaallah taala. Jadi mengapa ilmu kalam sama ilmu filsafat kok oleh Imam Ghazali tidak dimasukkan dalam pembahasan? Karena karena cakupannya sudah begitu luar biasa, sehingga banyak hal-hal yang sudah campur aduk di dalam perdebatan ilmu kalam itu, ya. Perdebatan ilmu kalam itu masuknya sudah filsafat, sudah masuk di sana, ya, sudah masuk di sana. Makanya kemudian karena udah campur aduk nggak karu-karuan itu, maka tidak dimasukkan dalam kategori, ya, dalam kategorisasi.